Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan di hari yang baru yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Program baca Alkitab harian kita saat ini sudah sampai di Yeremia pasal 39 sampai pasal 41. Dan renungan kita pagi hari ini secara khusus saya ambil dari Yeremia pasalnya yang ke-40, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, dengan judul renungan kita adalah menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam pasal sebelumnya di Yeremia pasal 39 tercatat bahwa kota Yerusalem dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel pada waktu itu. Dan pasukannya membawa semua orang ke Babel, dan mereka hanya menyisakan orang miskin yang tidak memiliki apa-apa di tanah Yehuda. Dan pada waktu itu bangsa Yehuda dihadapkan pada kehancuran. Dalam Yeremia 40 ayat 1 sampai 6 dicatatkan bagaimana proses pembebasan Yeremia di Rama. Dan ini adalah kedua kalinya Yeremia dibebaskan setelah pembebasannya di Yerusalem. Dan setelah dibebaskan, Yeremia tidak memilih untuk menerima tawaran dari kerajaan Babel. Ia melepaskan tawaran kemuliaan dan kekayaan dan memilih untuk tinggal di tanahnya yang hancur setelah dilanda perang pada waktu itu. Dan Yeremia juga memilih untuk tetap tinggal dengan kaum kelas bawah dalam tanda kutip, dan menjadi bagian dari mereka untuk membantu mereka-mereka yang miskin, tidak berpendidikan, tidak memiliki kekuasaan, dan tidak memiliki pengaruh. Bapak Ibu Saudara, jika kita ada di posisi Nabi Yeremia pada saat itu, keputusan apa yang akan kita ambil? Kita memilih untuk pergi ke Babel kah? Atau tinggal untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita? Pernahkah kita berpikir tentang menjadi berkat bagi orang lain? Mungkin ada yang berpikir, bagaimana mungkin saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, sementara saya sendiri masih belum benar-benar merasakan berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan menciptakan kita semua dengan baik adanya. Tidak peduli bagaimana kondisi keuangan kita, tidak peduli apapun keadaan keluarga kita, atau bahkan kondisi diri kita sendiri secara pribadi. Tuhan punya rencana dan tujuan yang indah bagi kita. Saya sangat diberkati dengan buku The Purpose Driven Life, buku yang ditulis oleh Rick Warren, Hidup yang Digerakkan oleh Tujuan. Salah satu poin yang saya dapatkan adalah jika kita fokus pada masalah kita akan cenderung menjadi orang yang berpusat pada diri sendiri, yaitu masalah saya, sakit saya, hidup saya, dan lain sebagainya. Tapi salah satu jalan termudah untuk keluar dari permasalahan kita adalah mengalihkan fokus kita dari fokus yang pada diri sendiri kepada fokus kita kepada Tuhan. Dan dari situ Tuhan juga menggerakkan hati kita untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dalam hal apapun. Mungkin kita yang sedang sakit misalnya, kita bisa mendoakan orang lain yang sedang sakit dan menguatkan mereka yang lemah dan putus asa tentunya. Seringkali memang pilihan seseorang di masa krisis itu bisa mencerminkan nilai dan misi yang ada di dalam hatinya. Lalu bagaimana dengan kita? Nilai dan misi apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita dapat memberkati orang lain? Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita, asalkan kita mau fokus dan berserah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.